Dahulu, Ajeng hanyalah seorang istri yang tak terlihat, yang harga dirinya diinjak-injak tepat saat ia tidak memiliki apapun selain kesetiaannya. Dika, suaminya, tega membuang Ajeng seperti sampah demi hidup mewah bersama wanita lain, yakin bahwa Ajeng akan hancur dan menderita selamanya. Namun, roda nasib berputar dengan sangat kejam bagi sang pengkhianat. Kini, Ajeng kembali bukan sebagai korban yang menangis, melainkan sebagai pengusaha sukses yang wibawanya tak lagi terjangkau. Saat Dika datang merangkak dengan penuh penyesalan di bawah kaki wanita yang dulu ia remehkan, Ajeng telah naik kelas ke dunia yang jauh lebih tinggi dan bahagia. Bagaimana cara Ajeng membalikan keadaan hingga membuat musuh-musuhnya tertunduk malu tanpa perlu mengotori tangannya? Saksikan kisah kebangkitan yang akan mengubah cara Anda memandang sebuah kehilangan. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, dari kota mana sajakah Anda menonton cerita ini? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat. Pagi itu dimulai dengan aroma kopi yang sama, roti panggang yang sama, dan keheningan yang perlahan-lahan mulai terasa mencekam bagi Ajeng. Di ruang makan yang tertata rapi, ia memperhatikan Dika yang duduk di hadapannya. Namun, sorot mata suaminya itu seolah tertuju pada dunia lain yang tidak bisa Ajeng jangkau. Dika tidak lagi memuji masakan Ajeng, tidak lagi menatap matanya saat berbicara, dan hanya memberikan jawaban satu kata yang dingin untuk setiap perhatian yang Ajeng berikan. Sebagai seorang istri yang selama 7 tahun mengabdikan seluruh hidupnya untuk rumah tangga, Ajeng merasa dirinya perlahan-lahan memudar, menjadi seperti furnitur pajangan yang ada namun tak pernah benar-benar dianggap hadir. Ia selalu berusaha tampil sempurna, memastikan setiap sudut rumah bersih berkilau dan pakaian Dika licin tanpa celah, berharap dedikasinya bisa mengembalikan kehangatan yang dulu pernah ada. Namun, semakin ia berusaha mendekat, Dika justru semakin menarik diri ke dalam kesibukan yang terasa dibuat-buat. Ada sesuatu yang mengganjal di sudut batin Ajeng setiap kali melihat Dika tersenyum pada layar ponselnya, namun langsung mengubah raut wajahnya menjadi datar saat menoleh ke arahnya. Perasaan hampa itu mulai merayap, membisikkan tanya apakah cinta masih tersisa di antara mereka, ataukah hanya tinggal status di atas kertas. Ajeng seringkali menghabiskan malam dengan menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas Dika yang sudah terlelap di sampingnya, merasa sangat kesepian di tengah kemewahan yang mereka miliki. Ia mencoba menepis segala kecurigaan, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase jenuh dalam pernikahan yang bisa diatasi dengan kesabaran. Namun, firasat seorang istri jarang sekali meleset. Di balik ketenangan wajah Ajeng yang lembut, ada badai yang mulai terkumpul, menunggu waktu untuk meluap ketika ia menyadari bahwa kesetiaannya selama ini mungkin sedang diuji oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar rasa bosan. Badai yang semula hanya berupa bisikan halus di benak Ajeng, mulai menemukan bentuknya saat cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, menyinari tumpukan pakaian kotor yang baru saja ia ambil dari keranjang. Ketika ia mengangkat kemeja putih milik Dika untuk dipisahkan, sebuah aroma menyengat yang asing tiba-tiba menyerang indera penciumannya. Itu bukan wangi deterjen yang biasa ia gunakan. Bukan pula aroma maskulin dari parfum kayu cendana yang menjadi ciri khas suaminya selama bertahun-tahun. Wangi itu sangat spesifik. Aroma bunga lili yang manis dan pekat, jenis wangi yang biasanya melekat kuat setelah seseorang berada dalam jarak yang sangat dekat dalam waktu lama. Tangan Ajeng bergetar seketika. Ia mendekatkan kain itu ke wajahnya sekali lagi untuk memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Namun aroma feminin itu justru terasa semakin nyata dan menyesakkan dadanya. Ketidakpastian yang selama ini ia tekan, seolah meledak menjadi ribuan pertanyaan yang menuntut jawaban saat itu juga. Ajeng terdiam di lantai ruang cuci, meremas kemeja mahal itu dengan buku-buku jari yang memutih, sementara ingatannya berputar pada sikap Dika yang belakangan ini sangat protektif terhadap privasinya. Ia teringat bagaimana Dika selalu membawa ponselnya, bahkan saat masuk ke kamar mandi, atau bagaimana suaminya itu langsung mengganti pakaian dengan terburu-buru setiap kali pulang dari kantor. Hampa yang ia rasakan di meja makan kini berubah menjadi rasa mual yang mengaduk perutnya, menciptakan ruang kosong yang perih di tengah ulu hati.
Sambil berusaha mengatur napas, Ajeng mencoba mencari pembenaran logis, seperti kemungkinan Dika tanpa sengaja berpapasan dengan rekan kerja di lift yang sempit. Namun logika itu segera runtuh oleh fakta bahwa wangi ini hanya ada di bagian bahu dan kerah. Keraguan yang selama ini hanya tersimpan di dasar hati, kini mulai merambat naik, membakar sisa-sisa kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah selama 7 tahun terakhir. Sisa-sisa kepercayaan yang mulai runtuh itu membuat Ajeng tidak bisa lagi bersikap tenang seperti biasanya, terutama saat ia menyadari ada sesuatu yang janggal pada pergelangan tangan Dika malam itu. Jam tangan mewah bermerek Swiss, hadiah ulang tahun yang Ajeng beli dengan tabungan pribadinya setahun lalu, tidak lagi melingkar di sana, sejak suaminya pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak. Ketika Ajeng tertanya dengan nada sehalus mungkin, Dika hanya menjawab dengan ketus bahwa pengaitnya rusak dan ia meninggalkannya di toko reparasi tanpa menyebutkan lokasinya secara spesifik. Ketidakterbukaan itu terasa seperti duri yang semakin dalam menusuk ulu hati Ajeng, menciptakan kecemasan yang membuatnya terjaga sepanjang malam. Sementara Dika tampak begitu tenang dalam tidurnya. Ruang kamar yang luas itu kini terasa makin sempit dan dingin. Seolah-olah kebohongan telah memenuhi setiap sudut oksigen yang ia hirup. Keesokan harinya, kecurigaan Ajeng membawanya untuk memeriksa lemari penyimpanan kotak perhiasan dan dokumen penting. Mencari nota reparasi yang mungkin tertinggal di saku jas Dika. Alih-alih menemukan kertas bukti perbaikan, ia justru menemukan sebuah kartu ucapan kecil dari toko perhiasan ternama yang terselip di balik tumpukan dasi. Berisi ucapan terima kasih atas pembelian sepasang anting berlian edisi terbatas. Jantung Ajeng berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia tahu betul bahwa dirinya tidak pernah menerima anting, apalagi berlian, dalam 1 tahun terakhir. Kenyataan pahit mulai tersusun di depan matanya seperti kepingan teka-teki yang mengerikan, menggambarkan bahwa suaminya sedang membangun kehidupan paralel yang mewah untuk orang lain. Kesunyian rumah yang biasanya ia cintai kini berubah menjadi penjara yang menyesakan, memaksa Ajeng untuk berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia berdiri di tengah kamar yang sunyi, menggenggam kartu itu dengan tubuh gemetar, menyadari bahwa kehidupan rumah tangga yang ia jaga dengan seluruh jiwa kini berada di ambang kehancuran yang tak terelakkan. Kenyataan pahit yang mulai tersusun di depan mata Ajeng itu mendadak menjadi beban fisik yang membuat langkah kakinya terasa berat saat ia merapikan meja kerja Dika di ruang tengah. Di bawah tumpukan dokumen proyek yang berserakan, ujung sebuah amplop berwarna krem elegan mengintip, memancing rasa ingin tahu yang tak terbendung. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Ajeng membukanya dan menemukan sebuah lembar reservasi makan malam eksklusif di sebuah restoran atap gedung yang sangat mahal, lengkap dengan permintaan khusus berupa dekorasi bunga mawar dan lilin. Tanggal yang tertera pada reservasi tersebut adalah esok malam, tepat pada hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8, sebuah momentum yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Harapan kecil sempat muncul di benak Ajeng. Mungkinkah ini sebuah kejutan manis untuk memperbaiki hubungan mereka yang mulai merenggang? Namun, binar harapan itu langsung padam seketika saat Dika keluar dari kamar mandi dan mengumumkan dengan nada tanpa dosa bahwa ia harus berangkat dinas keluar kota besok pagi. Suaminya mengatakan ada pertemuan mendadak dengan investor di luar pulau yang tidak bisa ditunda. Sebuah alasan klise yang kini terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan mereka. Ajeng hanya bisa terdiam mematung, menyimpan amplop itu kembali ke tempat asalnya dengan hati yang hancur berkeping-keping, karena ia tahu persis bahwa reservasi itu tetap aktif untuk 2 orang di kota ini. Kontradiksi antara ucapan Dika dan bukti fisik di tangannya menciptakan jurang perbedaan yang sangat curam, memaksa Ajeng untuk melihat sisi gelap suaminya yang selama ini tersembunyi rapat. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membantah, namun di dalam kepalanya, skenario tentang siapa yang akan duduk di kursi itu menggantikan dirinya mulai berputar tanpa henti. Malam itu, saat Dika sibuk mengemasi koper dengan penuh semangat, Ajeng hanya berdiri di ambang pintu sambil menatap punggung suaminya, menyadari bahwa rutinitas kepatuhannya sebagai istri harus segera berakhir demi mencari kebenaran yang sesungguhnya. Rutinitas kepatuhannya sebagai istri harus segera berakhir demi mencari kebenaran yang sesungguhnya.
Dimulai dengan keberanian Ajeng untuk menyentuh gawai milik Dika yang tertinggal saat suaminya sedang sibuk di kamar mandi. Dengan nafas tertahan, ia membuka laman media sosial dan mencari daftar pengikut terbaru di akun pribadi suaminya, hingga jemarinya berhenti pada sebuah nama yang asing namun terasa mencurigakan, Feby. Begitu profil itu terbuka, layar ponsel seolah memancarkan kenyataan yang menyilaukan mata Ajeng, memperlihatkan deretan foto seorang wanita muda dengan gaya hidup yang sangat glamor. Di sana, Feby mengunggah sebuah foto buket bunga lili besar, bunga yang aromanya baru saja menghantui penciuman Ajeng kemarin lusa, dengan keterangan foto yang menyebutkan tentang hadiah dari orang spesial untuk menyambut makan malam romantis mereka. Setiap unggahan di akun tersebut terasa seperti tamparan keras bagi Ajeng, terutama ketika ia melihat sebuah foto tangan wanita yang mengenakan jam tangan mewah Swiss milik Dika yang katanya sedang diperbaiki. Ajeng merasa dunianya berputar. Benda yang ia beli dengan penuh kasih sayang dari hasil keringatnya kini melingkar manis di pergelangan tangan wanita lain yang tidak ia kenal. Feby bahkan secara terang-terangan memamerkan anting berlian edisi terbatas yang notanya ditemukan Ajeng di balik tumpukan dasi kemarin. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal, karena semua detil yang selama ini dianggap sebagai kebetulan kini saling bertautan membentuk sebuah narasi pengkhianatan yang rapi. Ajeng menatap wajar Feby di layar, seorang wanita yang tampak begitu percaya diri dan tanpa beban, berbanding terbalik dengan dirinya yang hancur di balik bayang-bayang rumah besar ini. Sambil meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula, Ajeng merasakan kekuatan baru muncul dari dasar kepedihannya, sebuah tekad untuk tidak lagi menjadi penonton pasif dalam kehancuran hidupnya sendiri. Tekad untuk tidak lagi menjadi penonton pasif dalam kehancuran hidupnya sendiri mendorong Ajeng untuk melangkah keluar dari zona nyamannya dengan dalih menjalankan bisnis kue rumahan yang selama ini ia kelola secara sembunyi-sembunyi. Siang itu, ia sengaja mengambil pesanan hantaran ke sebuah kawasan butik mewah, tempat yang menurut instingnya sering dikunjungi oleh orang-orang dari kalangan kelas atas seperti Feby. Sambil menenteng kotak kue yang dihias pita cantik, pandangan Ajeng menyapu deretan mobil yang terparkir rapi, hingga jantungnya seakan berhenti berdetak saat menangkap siluet kendaraan yang sangat ia kenali. Mobil sedan hitam milik Dika, yang seharusnya sedang berada di luar kota untuk urusan dinas, terparkir dengan angkuh tepat di depan pintu masuk sebuah gerai busana ternama. Ajeng mematung di balik pilar beton, berusaha mengatur deru napasnya yang kian memburu, sementara matanya terus tertuju pada pintu kaca gutik tersebut. Tak lama kemudian, sosok Dika muncul dengan wajah yang tampak begitu berseri-seri, jauh dari raut lelah yang selalu ia tunjukkan saat berada di rumah. Di sampingnya, seorang wanita dengan rambut panjang bergelombang yang persis seperti di foto media sosial, Feby, berjalan sambil bermanja di lengan Dika. Ajeng menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana suaminya dengan lembut mengusap pipi wanita itu. Sebuah gestur kasih sayang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi ia rasakan. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada sekedar melihat bukti di layar ponsel. Itu adalah konfirmasi nyata bahwa rumah tangga yang ia perjuangkan telah menjadi panggung sandiwara yang menjijikan. Tanpa sadar, kotak kue di tangannya merosot perlahan, namun ia segera menguatkan cengkramannya, menolak untuk jatuh terpuruk di tempat umum. Hari itu, di bawah terik matahari yang menyengat, Ajeng menyadari bahwa masa berkabungnya telah usai, dan kini saatnya ia merancang strategi untuk mengambil kembali martabatnya yang telah diinjak-injak dengan cara yang paling tenang namun mematikan. Ajeng kembali ke rumah sebelum Dika tiba, menghapus sisa air mata di pipinya dengan sapuan bedak yang tipis namun tegas. Ia mulai menyiapkan makan malam yang jauh lebih mewah dari biasanya. Menata piring-piring porselen terbaik yang selama ini hanya disimpan di lemari kaca. Saat pintu depan terbuka dan Dika melangkah masuk dengan akting wajah lelahnya yang biasa, Ajeng menyambutnya dengan senyum lebar yang sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di dadanya. Ia tidak melontarkan satupun pertanyaan tajam atau tuduhan, melainkan hanya menawarkan segelas air putih dengan nada suara yang begitu lembut, membuat Dika tampak sedikit bingung namun merasa aman dalam kebohongannya. Selama makan malam berlangsung, Ajeng memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya dengan ketajaman seorang pengamat yang sedang mempelajari musuhnya. Ia mendengarkan cerita palsu Dika tentang pertemuan investor yang melelahkan di luar kota, sambil terus mengangguk dan memberikan empati palsu yang sangat meyakinkan.
Di balik keramahan itu, pikiran Ajeng sedang bekerja keras memetakan langkah selanjutnya, menyadari bahwa konfrontasi emosional hanya akan membuatnya kalah sebelum berperang. Ia harus tetap menjadi sosok istri yang sempurna dan tak menaruh curiga, agar Dika tetap lengah dan terus membiarkan jejak-jejak pengkhianatannya terbuka lebar. Ajeng menyadari bahwa untuk menghancurkan sebuah kebohongan besar, ia harus membangun benteng kesabaran yang lebih kokoh. Sambil menyuapkan potongan daging ke mulutnya, ia berjanji pada diri sendiri bahwa senyum ini adalah topeng terakhir yang akan ia kenakan, sebelum ia benar-benar meruntuhkan dunia palsu yang telah dibangun Dika di belakang punggungnya. Senyum ini adalah topeng terakhir yang akan ia kenakan, sebelum ia benar-benar meruntuhkan dunia palsu yang telah dibangun Dika di belakang punggungnya. Namun Ajeng tahu, ia tidak bisa berjuang sendirian di tengah labirin hukum dan keuangan yang rumit. Keesokan siangnya, saat sedang membersihkan perpustakaan pribadi di rumahnya, ia menemukan sebuah kartu nama usang yang terselip di dalam buku harian masa kuliahnya. Nama yang tertera di sana adalah Niko, seorang teman lama yang kini telah bertransformasi menjadi salah satu pengacara litigasi paling disegani di ibu kota. Seolah semesta sedang memberikan jalan. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Ajeng dari nomor yang tidak dikenal, mengundangnya untuk bertemu di sebuah kedai kopi terpencil. Pesan itu ternyata datang dari Niko, yang baru saja kembali ke kota ini dan ingin menyambung tali silaturahmi. Pertemuan mereka di kedai kopi yang bernuansa tenang itu menjadi titik balik yang tidak disangka-sangka bagi mental Ajeng yang nyaris ambruk. Niko, dengan tatapan matanya yang tajam namun penuh empati, langsung menyadari bahwa ada beban yang sangat berat yang sedang disembunyikan oleh sahabat lamanya itu di balik riasan wajahnya yang rapi. Tanpa perlu banyak penjelasan, Ajeng akhirnya menumpahkan segala kegelisahan, bukti-bukti yang ia temukan, hingga rasa pengkhianatan yang menyesakkan dada kepada pria yang dulu mengenalnya sebagai sosok yang penuh keceriaan. Niko mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat detail penting di tabletnya, lalu memberikan sebuah peringatan yang mengejutkan. Dika diduga telah mulai mengalihkan beberapa aset perusahaan keluarga mereka ke rekening pihak ketiga. Mendengar hal itu, Ajeng merasa seolah disambar petir di siang bolong, menyadari bahwa pengkhianatan suaminya bukan hanya soal perasaan, tetapi juga upaya sistematis untuk melenyapkan masa depannya. Niko menggenggam tangan Ajeng dengan mantap, menjanjikan dukungan profesional dan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa Ajeng tidak akan keluar dari peperangan ini dengan tangan hampa. Niko menggenggam tangan Ajeng dengan mantap, menjanjikan dukungan profesional dan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa Ajeng tidak akan keluar dari peperangan ini dengan tangan hampa. Sebuah janji yang langsung mereka wujudkan dalam penyelidikan tertutup sejak sore itu. Berbekal akses yang masih dimiliki Ajeng terhadap beberapa dokumen perbankan bersama, mereka mulai membedah aliran dana yang selama ini tersembunyi di balik laporan pengeluaran rumah tangga yang terlihat wajar. Penemuan mereka sungguh mencengangkan. Terdapat serangkaian transfer rutin dalam jumlah besar ke sebuah perusahaan rintisan di bidang kosmetik yang ternyata dimiliki oleh Feby secara hukum. Dika secara cerdik menyamarkan aliran uang tersebut sebagai investasi bisnis, padahal kenyataannya itu adalah cara halus untuk memindahkan harta bersama mereka ke kantong wanita lain. Setiap lembar mutasi rekening yang dicetak Niko menjadi pisau tajam yang menguliti kebohongan Dika hingga ke akarnya. Ajeng hanya bisa terduduk lemas saat melihat bahwa tabungan pendidikan yang semula mereka siapkan untuk masa depan justru telah dicairkan secara sepihak untuk membayar uang muka sebuah apartemen mewah atas nama Feby. Niko dengan tenang menginstruksikan Ajeng untuk tetap bersikap normal di rumah, sementara ia mulai menyusun draft gugatan dan mengamankan aset-aset yang masih bisa diselamatkan sebelum Dika menyadari bahwa rahasianya telah bocor. Di tengah rasa sakit yang luar biasa karena merasa dirampok secara finansial dan emosional, Ajeng menemukan secercah kekuatan baru dari fakta-fakta angka yang tersaji di depannya. Ia kini menyadari bahwa cinta yang dulu ia agungkan telah berubah menjadi alat eksploitasi yang kejam. Dengan bantuan strategi dari Niko, Ajeng mulai mengunduh semua rekaman percakapan dan bukti digital lainnya sebagai amunisi cadangan. Kini, ia bukan lagi seorang istri yang naif dan lemah. Ia adalah seorang wanita yang sedang mengumpulkan kepingan harga dirinya untuk melakukan serangan balik yang tidak akan pernah diduga oleh Dika. Kini, ia bukan lagi seorang istri yang naif dan lemah. Ia adalah seorang wanita yang sedang mengumpulkan kepingan harga dirinya
untuk melakukan serangan balik yang tidak akan pernah diduga oleh Dika. Namun, sebuah pertemuan tak terencana justru mendahului strategi yang ia susun. Sore itu, saat Ajeng sedang mengawasi persiapan pesanan kue di dapur kecilnya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah dan sosok Feby keluar dengan langkah angkuh yang seolah ingin menegaskan dominasinya. Tanpa rasa malu, wanita itu meminta waktu untuk berbicara secara pribadi, masuk ke ruang tamu Hajang tanpa diundang, dan menatap sekeliling dengan pandangan meremehkan seolah sedang menilai barang-barang yang akan segera menjadi miliknya. Feby dengan nada bicara yang sangat tenang namun tajam, meminta Ajeng untuk secara sukarela melepaskan Dika. Karena menurutnya, cinta di antara Ajeng dan suaminya sudah lama mati dan hanya menyisakan beban bagi karier Dika. Tekanan emosional yang diberikan Feby mencapai puncaknya ketika ia memamerkan foto-foto kemesraan mereka yang lebih intim di ponselnya, berusaha memancing kemarahan Ajeng agar ia melakukan tindakan gegabah. Namun, Ajeng yang sekarang bukanlah Ajeng yang dulu mudah tersulut emosi. Ia hanya menatap wanita di hadapannya dengan tatapan kosong yang penuh wibawa, tidak memberikan reaksi sedikit pun terhadap provokasi murahan tersebut. Di tengah percakapan yang menyesakan itu, Feby memberikan sebuah pilihan terakhir. Ajeng bisa pergi dengan sejumlah uang pesangon yang telah disiapkan Dika secara diam-diam, atau ia akan dipaksa pergi tanpa membawa apa-apa, setelah semua aset atas namanya dialihkan. Ancaman itu justru menjadi konfirmasi terakhir bagi Ajeng bahwa suaminya memang sudah tidak memiliki hati nurani lagi. Setelah Feby pergi dengan senyum kemenangan palsunya, Ajeng segera menghubungi Niko dengan tangan yang mengepal kuat, menyadari bahwa waktu untuk bersembunyi di balik topeng kesabaran sudah habis. Ia kini berdiri di persimpangan jalan paling kritis dalam hidupnya, memutuskan bahwa ia tidak akan mengambil uang suap tersebut, melainkan akan memperjuangkan haknya melalui jalur yang paling menyakitkan bagi Dika dan selingkuhannya itu. Keputusan bulat tersebut ia manifestasikan melalui sebuah jamuan makan malam yang tampak sangat normal, namun atmosfer di ruang makan terasa lebih berat dari biasanya. Ketika Dika pulang dengan raut wajah yang tampak terburu-buru seolah ingin segera menghindari interaksi, Ajeng justru memintanya duduk dengan nada suara yang tenang, namun memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah. Alih-alih menyajikan hidangan pembuka, Ajeng meletakkan sebuah map coklat besar dan beberapa lembar foto hasil cetakan di atas meja, tepat di samping piring perak yang masih kosong. Dika tertegun. Wajahnya yang semula tenang perlahan berubah menjadi pucat pasi saat melihat foto-foto dirinya bersama Feby di depan butik, serta rincian aliran dana perusahaan yang telah dipindahkan secara ilegal. Keheningan yang mencekam pecah ketika Dika mencoba memulai pembelaan dengan serangkaian alasan teknis, namun Ajeng segera memotongnya dengan membacakan setiap transaksi pembelian apartemen dan perhiasan yang selama ini disembunyikan. Tidak ada teriakan histeris dari mulut Ajeng. Yang ada hanyalah ketegasan seorang wanita yang telah kehilangan rasa hormat sepenuhnya terhadap pria yang dulu ia puja. Dika yang merasa terpojok mulai menunjukkan sisi agresif secara verbal, menuduh Ajeng telah memata-matainya dan bersikap tidak tahu terima kasih atas kemewahan yang selama ini ia berikan. Namun setiap kata pembelaan Dika hanya terdengar seperti gema kosong di telinga Ajeng, karena ia telah memutuskan bahwa malam ini adalah batas akhir dari segala drama. Di bawah sorotan lampu ruang makan yang temaram, Ajeng menatap suaminya untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri. Menyadari bahwa sosok di depannya hanyalah seorang asing yang kini harus ia hadapi di meja pengadilan demi menyelamatkan sisa martabat yang ia miliki. Ketenangan Ajeng rupanya menjadi bumerang bagi ego Dika. Pria itu tidak lagi menunjukkan wajah memelas atau usaha untuk meminta maaf. Sebaliknya, topeng kesantunan yang selama ini ia pakai hancur berkeping-keping, digantikan oleh sorot mata dingin yang penuh dengan rasa angkuh dan kebencian yang selama ini terpendam. Dika menghempaskan map coklat itu ke lantai dengan kasar, lalu berdiri sambil menatap Ajeng dengan tatapan merendahkan, seolah-olah istrinya itu hanyalah pengganggu dalam rencana besar hidupnya bersama Feby. Suara Dika yang biasanya lembut, kini berubah menjadi tajam dan penuh sarkasme, menyatakan bahwa Ajeng adalah sosok yang membosankan dan tidak lagi mampu mengimbangi ambisi dunianya yang semakin luas. Ia secara terang-terangan mengakui bahwa kehadirannya di sisi Feby adalah karena ia merasa lebih dihargai sebagai pria sukses, bukan sekedar suami yang harus pulang ke rumah yang tenang.
Pengakuan jujur yang menyakitkan itu keluar dari mulut Dika, tanpa sedikit pun rasa sesal. Bahkan, ia mulai mengancam akan menggunakan seluruh pengaruh dan kekuasaan finansialnya untuk memastikan Ajeng pergi dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun harta. Mendengar semua itu, Ajeng hanya bisa mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha sekuat tenaga agar air matanya tidak jatuh di hadapan pria yang kini ia anggap sebagai musuh paling nyata. Ia menyaksikan transformasi mengerikan dari pria yang dulu berjanji melindunginya menjadi sosok yang ingin menghancurkannya secara total. Namun, di balik rasa sakit itu, Ajeng merasa lega, karena kini tidak ada lagi rahasia yang tersisa. Kebenaran telah telanjang bulat di hadapan mereka berdua, menandakan bahwa jembatan masa lalu mereka telah terbakar habis tanpa sisa. Kebenaran telah telanjang bulat di hadapan mereka berdua, menandakan bahwa jembatan masa lalu mereka telah terbakar habis tanpa sisa. Meninggalkan Ajeng pada sebuah keputusan yang paling berani dalam hidupnya. Alih-alih membalas ancaman Dika dengan perdebatan panjang yang melelahkan, ia justru melangkah menuju kamar mereka untuk mengambil sebuah koper kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia tidak menyentuh perhiasan mahal, tas bermerek, ataupun koleksi sepatu mewah yang selama ini menjadi simbol statusnya sebagai istri seorang pengusaha sukses. Ajeng hanya memasukkan beberapa pasang pakaian sederhana, peralatan memanggang kue kesayangannya yang sudah lama menemaninya, dan dokumen identitas dirinya ke dalam koper tersebut. Bagi Ajeng, benda-benda mewah di rumah itu kini terasa seperti beban yang hanya akan terus mengikatnya pada memori pengkhianatan yang menyesakan. Saat ia kembali ke ruang tengah, Dika hanya berdiri dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan senyum sinis seolah sedang menyaksikan sebuah kekalahan yang menyedihkan. Dika yakin bahwa tanpa fasilitas dan uang darinya, Ajeng tidak akan bertahan lebih dari 1 minggu di dunia luar yang keras. Namun, Ajeng justru menyerahkan kunci rumah dan kartu kredit tambahan di atas meja, tanpa sedikit pun keraguan di wajahnya yang pucat namun tegar. Ia menyadari bahwa harta yang ia lepaskan saat ini hanyalah harga kecil yang harus dibayar untuk membeli kembali kebebasan dan harga dirinya yang sempat terkubur. Tanpa mengucapkan satu kata perpisahan pun, Ajeng menarik kopernya melewati pintu besar yang dulu ia anggap sebagai perlindungan, namun kini ia sadari hanyalah sebuah sangkar emas yang mematikan karakternya. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai pualam menuju gerbang luar, meninggalkan segala kemegahan semu demi mengejar kehidupan yang lebih nyata. Meskipun malam itu gelap dan ia tidak tahu pasti kemana arah tujuannya, ada sebuah perasaan lega yang membuncah di dadanya, karena ia akhirnya berani melepaskan diri dari racun yang selama ini menghancurkan jiwanya secara perlahan. Meskipun malam itu gelap dan ia tidak tahu pasti kemana arah tujuannya, ada sebuah perasaan lega yang membuncah di dadanya, karena ia akhirnya berani melepaskan diri dari racun yang selama ini menghancurkan jiwanya secara perlahan. Namun, euforia kebebasan itu segera berbenturan dengan kenyataan pahit saat rintik hujan mulai turun membasahi jalanan sepi di depan komplek perumahannya yang elit. Ajeng berdiri di tepi jalan dengan koper kecil di tangan, menyadari bahwa ia benar-benar memulai segalanya dari angka 0 tanpa tempat berteduh yang pasti. Angin malam yang dingin mulai menembus mantel tipisnya, seolah sedang menguji seberapa kuat tekad yang baru saja ia deklarasikan di hadapan Dika. Di tengah keputusasaan yang mulai merayap, ia mencoba memesan kendaraan melalui ponselnya, namun jemarinya yang membeku membuat layar gawai itu terasa sulit untuk dioperasikan. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu mobil memecah kegelapan malam, berhenti tepat beberapa meter di samping tempatnya berdiri. Niko keluar dari balik kemudi dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran, seolah ia sudah menduga bahwa konfrontasi malam ini akan berakhir dengan Ajeng yang memilih untuk meninggalkan segalanya. Pria itu tidak banyak bertanya atau menghakimi keputusan impulsif Ajeng. Ia hanya membukakan pintu mobil dan mengambil alih koper berat yang sejak tadi dipertahankan oleh Ajeng dengan sisa-sisa tenaganya. Di dalam kehangatan kabin mobil, pertahanan Ajeng akhirnya runtuh juga. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini mengalir deras. Bukan karena menyesali keputusannya, melainkan karena rasa syukur atas hadirnya tangan yang bersedia menopangnya di saat ia merasa paling tidak berdaya. Niko membiarkan Ajeng menangis dalam diam, memberikan ruang bagi kesedihan itu untuk menguap bersama uap air di jendela mobil.
Sambil mengemudi menjauhi kawasan masa lalu itu, Niko meyakinkan Ajeng bahwa badai ini adalah cara hidup untuk membersihkan jalanan yang kotor, agar ia bisa melihat cakrawala baru yang lebih cerah di hari esok. Niko meyakinkan Ajeng bahwa badai ini adalah cara hidup untuk membersihkan jalanan yang kotor, agar ia bisa melihat cakrawala baru yang lebih cerah di hari esok. Dan janji itu mulai terwujud melalui sebuah ruko kecil yang disewa Ajeng dengan sisa tabungan rahasianya. Ruangan yang semula berdebu itu kini berubah menjadi pusat kreativitas, di mana aroma mentega dan vanila mulai menggantikan rasa sesak yang selama ini menghimpit dadanya. Ajeng mencurahkan seluruh energi dan rasa sakitnya ke dalam setiap adonan roti yang ia uleni secara manual, menganggap setiap bantingan tepung sebagai cara untuk melepaskan beban masa lalunya yang kelam. Di dapur sederhana inilah, ia tidak lagi dikenal sebagai istri pengusaha yang pasif, melainkan sebagai seorang perajin kue yang teliti dan penuh dedikasi. Niko tidak hanya membantu dari sisi hukum, tetapi juga memberikan dukungan moral dengan menjadi pencicip pertama setiap kreasi baru yang dihasilkan dari tangan dingin Ajeng. Bisnis yang ia beri nama Ajeng's Grace ini mulai menarik perhatian para pelanggan karena cita rasanya yang autentik dan memiliki sentuhan kasih sayang yang jujur dalam setiap potongannya. Ajeng memanfaatkan kekuatan media sosial untuk bercerita tentang filosofi kebangkitan melalui karya, yang ternyata menyentuh hati banyak wanita dengan nasib serupa. Ia bekerja dari fajar hingga larut malam, merasa jauh lebih hidup meskipun tubuhnya dilanda kelelahan fisik yang luar biasa. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi pengkhianatan Dika, karena fokusnya kini sepenuhnya tercurah pada cara mengembangkan resep-resep warisan keluarganya menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Setiap pesanan yang masuk dirayakannya sebagai sebuah kemenangan kecil atas kemandirian yang dulu sempat dianggap mustahil untuk ia raih. Di tengah kesibukan barunya, Ajeng menyadari bahwa dapur kecil ini telah menjadi tempat penyembuhan yang paling ampuh, di mana ia tidak hanya memanggang roti, tetapi juga sedang membentuk kembali identitas barunya yang jauh lebih kuat dan bermartabat. Di tengah kesibukan barunya, Ajeng menyadari bahwa dapur kecil ini telah menjadi tempat penyembuhan yang paling ampuh, di mana ia tidak hanya memanggang roti, tetapi juga sedang membentuk kembali identitas barunya yang jauh lebih kuat dan bermartabat. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan Dika mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang justru berbanding terbalik dengan kemajuan pesat bisnis Ajeng. Tanpa kehadiran Ajeng yang selama ini mengatur segala detail keperluannya dengan teliti, kehidupan pribadi Dika menjadi kacau dan tidak terorganisir, memengaruhi fokusnya dalam memimpin perusahaan. Feby yang semula terlihat seperti pendukung setia, kini mulai menunjukkan sifat aslinya yang impulsif dan konsumtif. Terus-menerus menuntut gaya hidup mewah tanpa peduli bahwa arus kas perusahaan Dika sedang mengalami guncangan akibat pengalihan aset ilegal yang mulai tercium oleh Dewan Komisaris. Niko yang terus memantau pergerakan hukum, memberikan kabar bahwa beberapa investasi gegabah yang dilakukan Dika atas bujukan Feby mulai membuahkan kerugian besar. Tekanan finansial yang menghimpit membuat hubungan Dika dan Feby diwarnai oleh ketegangan. Tidak ada lagi kemesraan yang dulu mereka pamerkan. Yang tersisa hanyalah perdebatan tentang tagihan dan gaya hidup. Sebaliknya, toko kue Ajeng justru mendapatkan tawaran kerjasama dari sebuah jaringan hotel terkemuka yang tertarik pada konsep kue sehat dan estetik miliknya. Ajeng kini mampu mempekerjakan beberapa karyawan, memberikan lapangan kerja bagi wanita-wanita yang juga sedang berjuang mencari kemandirian. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana hukum alam bekerja tanpa perlu ia campur tangani secara langsung. Mereka yang membangun kebahagiaan di atas air mata orang lain, perlahan-lahan mulai kehilangan pijakannya. Dengan penuh rasa syukur, Ajeng terus melangkah maju, membiarkan roda nasib berputar pada porosnya sendiri. Sementara ia fokus memperluas sayap bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan penuh rasa syukur, Ajeng terus melangkah maju, membiarkan roda nasib berputar pada porosnya sendiri. Sementara ia fokus memperluas sayap bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi, melalui pembukaan gerai pusat yang megah di jantung kota. Kesuksesan Ajeng's Grace kini bukan lagi sekadar usaha rumahan, melainkan telah bertransformasi menjadi ikon baru dalam industri kuliner yang mengedepankan kualitas dan cerita di balik setiap hidangannya. Ajeng sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar kewirausahaan wanita.
di mana ia membagikan kisah tentang bagaimana luka masa lalu bisa diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri. Penampilannya kini berubah total. Ia memancarkan aura kepercayaan diri yang elegan, mengenakan pakaian profesional yang ia beli dari hasil jerih payahnya sendiri, tanpa perlu lagi bergantung pada pemberian siapapun. Puncak dari pencapaiannya terjadi saat toko rotinya meraih penghargaan sebagai startup kuliner terbaik tahun ini. Sebuah pengakuan yang membuat namanya menghiasi berbagai tajuk utama media bisnis. Pada malam penganugerahan yang gemerlap tersebut, Ajeng berdiri di atas panggung dengan anggun, memegang trofi yang menjadi bukti nyata bahwa kehancuran rumah tangganya justru menjadi katalisator bagi kebangkitan potensinya yang selama ini terpendam. Dari kejauhan, ia melihat Nico yang berdiri di antara kerumunan dengan tatapan bangga, menjadi saksi hidup bagaimana seorang wanita yang dulu hampir menyerah, kini mampu menguasai panggung dunia. Keberhasilan ini terasa jauh lebih manis daripada denda manapun, karena Ajeng menyadari bahwa pembalasan terbaik bagi mereka yang meremehkan kita bukanlah dengan menjatuhkan mereka kembali, melainkan dengan melesat naik hingga mereka tidak lagi mampu menggapai posisi kita. Ia tidak lagi mencari validasi dari sosok pria atau status pernikahan, karena kebahagiaan yang ia rasakan saat ini bersumber dari kedamaian batin dan kebebasan finansial yang ia bangun dengan tangannya sendiri di atas puing-puing pengkhianatan yang telah ia lalui. Ia tidak lagi mencari validasi dari sosok pria atau status pernikahan, karena kebahagiaan yang ia rasakan saat ini bersumber dari kedamaian batin yang kokoh, bahkan ketika bayang-bayang masa lalunya mendadak muncul kembali di depan pintu toko pusatnya. Sore itu, seorang pria dengan kemeja yang tampak kusam dan wajah yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya, datang menemui Ajeng dengan langkah yang ragu-ragu. Pria itu adalah Dika, yang kini harus menelan pil pahit setelah perusahaan yang ia banggakan dinyatakan pailit akibat serangkaian kegagalan investasi dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Feby sebelum wanita itu melarikan diri ke luar negeri. Dika berdiri mematung di tengah kemewahan toko kue milik Ajeng, menatap sosok mantan istrinya yang kini memancarkan wibawa dan kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan suara yang bergetar karena rasa malu, Dika mencoba merangkai kata-kata permintaan maaf, mengakui bahwa ia telah buta oleh ego dan terjebak dalam pesona palsu yang akhirnya menghancurkan hidupnya sendiri. Ia memohon kesempatan kedua, berjanji untuk memperbaiki segalanya, dan berharap bisa kembali ke sisi Ajeng sekarang setelah ia kehilangan seluruh harta dan harga dirinya. Namun Ajeng hanya mendengarkan pengakuan itu dengan ekspresi tenang yang sulit dibaca, tanpa ada kemarahan maupun rasa puas melihat keterpurukan mantan suaminya tersebut. Baginya, rasa sakit yang dulu menghujam jantungnya telah lama menguap, digantikan oleh rasa syukur atas pelajaran berharga yang ia petik dari pengkhianatan itu. Ajeng secara halus namun tegas menolak permintaan Dika, menjelaskan bahwa pintu masa lalu itu telah ia kunci rapat dan kuncinya telah ia buang ke dasar samudra keikhlasan. Ia memberikan sedikit bantuan finansial sebagai bentuk kemanusiaan terakhir, namun dengan jelas menyatakan bahwa hubungan mereka telah selesai secara total. Dika pun melangkah keluar dengan bahu yang merosot, menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi telah melepaskan permata paling berharga yang pernah ada dalam hidupnya demi sebuah fata morgana yang kini meninggalkannya dalam kehampaan. Dika pun melangkah keluar dengan bahu yang merosot, menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tetapi telah melepaskan permata paling berharga yang pernah ada dalam hidupnya demi sebuah fata morgana yang kini meninggalkannya dalam kehampaan. Kepergian sosok masa lalu itu meninggalkan hening yang menenangkan di ruangan kerja Ajeng. Hingga tak lama kemudian, ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. Nico masuk dengan senyum hangat yang selalu menjadi sauh bagi Ajeng di tengah badai apapun, membawa kabar bahwa semua urusan legalitas pemisahan aset dan perlindungan merek dagang usahanya telah selesai sepenuhnya. Pertemuan profesional yang biasa mereka lakukan kini terasa berbeda. Ada getaran kenyamanan yang lebih dalam, sebuah ikatan yang tumbuh bukan dari rasa butuh, melainkan dari rasa saling menghargai yang tulus atas perjuangan masing-masing. Di bawah langit senja yang mulai berubah menjadi gradasi warna ungu dan jingga, Nico mengajak Ajeng berjalan-jalan di taman kota, tempat di mana mereka bisa sejenak melupakan urusan bisnis dan hukum. Nico berhenti sejenak,
menatap mata Ajeng dengan kesungguhan yang tak pernah berubah sejak malam mereka bertemu di bawah guyuran hujan. Pria itu mengungkapkan bahwa selama ini, kekagumannya pada kekuatan hati Ajeng telah bertransformasi menjadi kasih sayang yang ingin ia jaga selamanya. Ia tidak menjanjikan kesempurnaan seperti yang pernah didengar Ajeng di masa lalu, melainkan menawarkan sebuah kemitraan hidup yang setara, di mana mereka bisa saling mendukung untuk terus tumbuh menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Ajeng merasakan kehangatan yang berbeda merayap di dadanya, sebuah bentuk kebahagiaan baru yang tidak lagi didasarkan pada ketakutan akan kehilangan, melainkan pada keberanian untuk kembali percaya. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak seharusnya mengecilkan perannya, melainkan memberikan ruang bagi dirinya untuk bersinar lebih terang. Sambil menggenggam tangan Niko, Ajeng tersenyum menatap masa depan, memahami bahwa setiap luka yang pernah ia lalui hanyalah persiapan untuk menerima kebahagiaan yang jauh lebih bermakna ini. Sambil menggenggam tangan Niko, Ajeng tersenyum menatap masa depan, memahami bahwa setiap luka yang pernah ia lalui hanyalah persiapan untuk menerima kebahagiaan yang jauh lebih bermakna ini. Ia kini berdiri di balkon lantai atas toko pusatnya yang megah, memandangi hiruk-pikuk kota yang dulu terasa begitu mengancam, namun kini terasa seperti hamparan peluang yang tak terbatas. Udara malam yang berembus tidak lagi terasa dingin dan menusuk, melainkan sejuk dan membebaskan, seolah alam semesta sedang memberikan restu atas keberhasilannya melewati api ujian yang paling panas. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan kecil. Buku yang dulu berisi daftar belanjaan rumah tangga dan keluhan hati, kini telah penuh dengan visi ekspansi bisnis dan jadwal seminar motivasi untuk para wanita di seluruh negeri. Pesan moral yang ingin ia sampaikan kepada dunia kini terpampang nyata melalui perjalanan hidupnya, bahwa pengkhianatan bukanlah titik henti, melainkan sebuah persimpangan menuju kelas kehidupan yang lebih tinggi. Ajeng menyadari bahwa saat rumah tangganya hancur, yang sebenarnya hancur hanyalah dinding-dinding yang membatasi potensinya untuk bersinar. Kebahagiaan yang ia miliki sekarang tidak lagi bergantung pada validasi seorang pria atau kemewahan yang diberikan orang lain, melainkan pada kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi sumber cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Ia telah membuktikan bahwa keanggunan seorang wanita tidak diukur dari seberapa sabar ia menanggung kebohongan, tetapi dari seberapa berani ia melepaskan apa yang tidak lagi menghargainya demi mengejar kehormatan diri. Malam itu, di bawah langit baru yang bertabur bintang, Ajeng menutup matanya sejenak dan membisikkan rasa syukur yang terdalam. Ia tidak lagi membenci masa lalunya, karena tanpa Dika yang pergi dan Feby yang datang, ia mungkin tidak akan pernah mengenal sosok Ajeng yang perkasa ini. Hidupnya benar-benar telah naik kelas, bukan hanya dalam hal materi, tetapi dalam kedewasaan jiwa yang tak ternilai harganya. Dengan langkah yang mantap dan senyum yang tulus, ia melangkah masuk kembali ke dalam ruangannya, siap menyambut hari esok sebagai wanita yang sepenuhnya utuh, mandiri, dan merdeka dalam kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri.